Pemirsa, jenazah staf KBRI Peru Zetro Leonardo Purba yang tewas ditembak di Peru akhirnya tiba di tanah air. Jenazah almarhum diserah terimakan kepada keluarga oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah staf KBRI Peru Zetro Leonardo Purba di Terminal Kargo Jenazah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa malam. Jenazah Zetro tiba di tanah air dengan menempuh penerbangan sekitar 40 jam dengan rute 5 Amsterdam, Kuala Lumpur, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono melakukan serah terima jenazah almarhum kepada keluarga dan turut menyampaikan rasa bela sungkawanya kepada pihak keluarga. Ya, semua Kementerian Luar Negeri merasa sangat berduka dengan kehilangan dan kejadian ini, dan semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan bisa diberi kekuatan bertambahan. Saya kira itu saja. Selanjutnya jenazah dibawa ke rumah duka Sentosa RSPAD Jakarta sebelum dimakamkan. Zetro wafat meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Pihak Kementerian Luar Negeri berjanji akan mengusut tuntas atas kematian Zetro, diplomat KBRI di Peru untuk Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia akan menyambut kedatangan serta memberikan penghormatan terakhir kepada pejabat KBRI 5 almarhumah Zetro Leonardo Purba yang tewas ditembak di Peru. Sudah ada rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Kementerian Luar Negeri Jakarta. Anissa, seperti apa suasana di lokasi tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Camar dan juga pemirsa, pada siang hari ini memang betul akan digelar upacara penghormatan terakhir kepada almarhum Zetro Leonardo Purba, yaitu staf KBRI Peru yang meninggal dunia akibat ditembak orang tak dikenal. Dan pada siang hari ini kami laporkan memang sejumlah persiapan tengah rampung dilakukan, termasuk baru saja ini pihak keluarga almarhum tengah tiba di gedung Kementerian Luar Negeri, yaitu istri beserta 3 orang anak. Dan selain itu juga memang seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri kini sudah mulai memadati atau memasuki gedung Pancasila yang rencananya akan dilangsungkan upacara penghormatan terakhir untuk almarhum Zetro Leonardo Purba. Untuk rangkaian prosesinya nanti akan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, yang mana selain Menteri Luar Negeri juga akan hadir perwakilan dari Kedubes Peru di Jakarta dan seluruh wakil menteri dan juga jajaran pimpinan Kementerian Luar Negeri juga akan turut serta dalam prosesi penghormatan terakhir kepada almarhum Zetro. Upacara penghormatan terakhir ini tentunya sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian Zetro, penghargaan terhadap Zetro, yaitu telah mendedikasikan dirinya dalam tugas diplomasi untuk Indonesia. Setelah tadi tengah dilakukan prosesi peribadatan oleh pihak keluarga di RSPAD Gatot Subroto, kini prosesi akan dilanjutkan dengan prosesi penghormatan terakhir, dan nantinya jenazah akan langsung dibawa untuk pemulasaran di TPU yang ada di wilayah Tangerang. Dan kami pun juga masih terus memantau begitu situasi di sekitaran kantor Kemenlu, yang mana memang ini sejumlah pegawai masih terus berdatangan menuju ke gedung Pancasila sebagai tempat utama yang nantinya akan dilangsungkan prosesi penghormatan terakhir untuk almarhum Zetro Leonardo Purba. Untuk sementara saya kembalikan kepada Camar yang ada di studio. Baik, terima kasih rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Kementerian Luar Negeri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Jumlah korban tewas akibat banjir yang menerjang di sejumlah daerah di Bali terus meningkat. Hingga Rabu malam, Polda Bali mencatat terdapat 9 korban tewas akibat banjir Bali yang tersebar di sejumlah wilayah. Sementara 6 orang masih dinyatakan hilang dan masih dalam pencarian. Di mana 4 orang tewas berada di wilayah Denpasar,
1 korban tewas di wilayah Badung dan 2 orang tewas di wilayah Jembrana, serta 2 korban tewas lainnya di wilayah Gianyar. Selain korban tewas, banjir di Bali juga mengakibatkan banyaknya kerusakan bangunan. Di samping itu aduh Tuhan, kenapa sampai begini? Pemirsa, warga terdampak banjir di Jembrana masih mengungsi. Mereka ditampung di sejumlah fasilitas umum seperti balai lingkungan dan musola. Sedikitnya 20 orang warga harus tidur di pengungsian karena rumah mereka belum bisa ditempati akibat masih tergenang banjir. Pihak BPBD Kabupaten Jembrana telah mendistribusikan makanan dan alas tidur untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir. Sementara Bidokes Polda Bali membuka posko pengaduan orang hilang pasca bencana banjir yang menerjang wilayah Bali. Pos antemortem telah menemukan 5 jenazah dari wilayah Denpasar, Badung. Sementara itu 6 pengaduan diterima dari warga yang kehilangan anggota keluarganya. Jadi saat ini ada 11 orang yang kita inikan, 5 yang sudah meninggal, yang sudah ditemukan, dan 6 ada laporan orang hilang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebut 4 wilayah administrasi kota dan kabupaten provinsi Bali terdampak banjir. Wilayah tersebut yaitu Kabupaten Jembrana. Di wilayah ini terdapat 55 warga mengungsi dan 2 orang dilaporkan meninggal dunia. Banjir juga menerjang Kabupaten Tabanan, tepatnya di Kecamatan Kediri. Sementara itu di Kabupaten Kelungkung, tepatnya di Kecamatan Daman dan Kecamatan Kelungkung, 423 jiwa terdampak banjir. Sedangkan di Kota Denpasar banjir menerjang 4 kecamatan, di antaranya Denpasar Timur, Denpasar Utara, Denpasar Selatan, dan Denpasar Barat.